Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk rekan-rekan teknik yang berbahagia, kembali pada kesempatan kali ini saya akan membahas atau mendiskusikan tentang materi rektangular elemen R4 ya. Yang kedua yaitu sebagai bagian dari materi series perkuliahan metode elemen hingga atau finite element. Jika channel ini bermanfaat, jangan lupa like and share dan tekan tombol subscribe-nya. Selamat menyimak. Fokus pada pembahasan elemen segi 4 ini. Yang pertama adalah menyusun elemen dari matriks ya, kekakuan material pada sistem koordinat lokal. Kemudian yang kedua mengubahnya ke dalam sistem koordinat global. Yang ketiga adalah menyusun overall matriks ya, atau matriks secara keseluruhan. Yang keempat menyusun persamaan-simbangan. Yang kelima adalah menentukan komponen vektor displacement. Dan berikutnya kita akan mencari tegangan dan menganalisis tegangan. Sama seperti contoh kasus sebelumnya, di sini kita akan menggunakan contoh yang sudah saya share pada video sebelumnya, yaitu dua buah elemen segitiga ya. Tetapi di sini elemen segitiganya kita hilangkan dan kita ganti dengan sebuah elemen segi 4 atau rektangular 4 nodal ya. Untuk data geometrik dan properties material sama seperti contoh sebelumnya, dan instruksinya di sini adalah meminta untuk menghitung tegangan stres yang terjadi pada elemen R4 di atas. Langkah pertama adalah menyusun elemen dari matriks kekakuan material ya dalam sistem koordinat lokal. Dan di sini kita diberikan komponen S1, S2, S3, S4 ya sampai dengan S6 ya. Yang merupakan perwakilan dari shape function dari elemen segi 4 ini. Ya, di mana contoh katakanlah saja di sini adalah S1 sama dengan T kali B kali E dibagi 6A kali 1 min V kuadrat. Ya, sementara S2 adalah T kali A kali E per 6B 1 min Poisson ratio kuadrat. Nah, untuk simbol-simbol ini kita dapatkan parameter A dan B ya. Parameter A itu adalah setengah bentang pada panjang elemen ya, 10 mm bagi 2 berarti A-nya 5 mm. Sementara untuk B adalah setengah dari tinggi atau setengah dari lebar elemen ya, sudah sama 10 mm, maka B-nya adalah masing-masing 5 mm. Dan kemudian E adalah modulus elastisitas, T ketebalan elemen yang kita ambil 1 mm, kemudian nu kuadrat itu adalah Poisson ratio kuadrat. Setelah kita menentukan ya nilai S1 sampai dengan S6 ini berturut-turut, kemudian kita masukkan dengan operasi yang sudah tersedia sebagai elemen dari matriks kekakuan elemen segi 4 itu sendiri ya, biasanya masih dalam sistem lokal koordinat, dan sekaligus karena sistem koordinat lokalnya ya X dan Y-nya sama dengan sistem koordinat global, maka elemen matriks kekakuan sistem koordinat lokal sama dengan elemen matriks kekakuan material dalam sistem koordinat global. Nah, semua komponen sudah terisikan di sini. Yang perlu dipastikan adalah ukuran ordernya untuk matrik ini adalah 8x8 ya. Kemudian yang kedua, karena adalah pastikan bahwa matriks ini adalah matriks yang memiliki komponen atau elemen matriks yang simetri. Kemudian dengan mempertimbangkan boundary condition atau kondisi batas ya, dalam hal ini adalah tumpuan-tumpuan. Di sini kita bisa dapat menyederhanakan matriks yang sudah berukuran 8x8 menjadi 3x3. Join 1 dan 4, join 1 dan join 3 itu memiliki tumpuan sendi sehingga tidak ada displacement translasi baik pada arah U1 maupun U2. Sementara di join dan 4 ya, join 2 dan 4 itu memiliki translasi atau displacement translasi pada arah X ya, atau pada arah berturut-turut U2 dan U4. Sementara untuk constraint arah V-nya adalah 0, sehingga kita dapatkan matriks ya atau equilibrium equation-nya menjadi lebih sederhana seperti ini. Vektor gaya, kemudian gaya kita masukin 500 Newton, kemudian matriks kekakuan dan vektor displacement U2 U4 yang akan kita hitung ya. Untuk memperoleh displacement ya betul-betul U2 dan U4, kita tinggal menginverskan matriks kekakuannya ya. Kemudian kita kalikan dengan elemen vektor gaya. Di sini kita dapat ya hasil hitungan nilai displacement pada arah U2 dan U4 ya pada join 2 dan 4 berturut adalah 0,0046 mm. Displacement ini nilainya sama dengan displacement ketika elemen segi 4 ini kita bagi 2 atau terdiri dari dengan dua elemen constant triangle ya, sama-sama bernilai 0,0046. Artinya hitungan ini membuktikan atau memverifikasi dari hitungan dua elemen segitiga sebelumnya.
Untuk menentukan regakan, kita menggunakan formulasi bahwa regakan atau epsilon itu sama dengan tensor B dikalikan komponen vektor displacement. Ya, dalam kasus ini harus tetap dalam sistem koordinat lokal. Karena elemen segi 4 kita ini elemen sistem koordinat lokal dan global yang sama, maka kita tidak perlu melakukan perubahan apapun ya. Kita tetap memakai komponen vektor displacement yang disesuaikan dengan degree of freedom dari nodal yang akan kita hitung. Nah, di sini tensor B diberikan formula seperti ini. Ada tanda eta dan xi ya. Eta itu seperti huruf N ya, yang panjang salah satu kakinya di depannya. Kemudian xi ya, seperti kurul-kurul begitu. Ya, nilai B dan A sudah kita tahu sebelumnya. Nah, untuk xi dan eta ini merupakan fungsi dari sistem koordinat natural ya. Sistem koordinat natural ini memiliki pusat 0,0 itu di tengah-tengah. Jadi dalam hal ini join 1 dan join 1 dan join 1 memiliki komponen xi dan eta itu adalah minus 1 ya. Sementara untuk join 2 xi dan etanya berbeda ya. Xi-nya itu adalah bernilai positif 1 sementara etanya adalah minus 1. Untuk join 3 ya, xi-nya bernilai negatif 1 sementara etanya bernilai positif 1. Join 4 xi dan etanya bernilai positif ya. Jadi saat nanti dihitung dimasukkan ke dalam formula ini ya, 4 kali AB A-nya 50 mm ya. Maaf 5 mm, B-nya 5 mm, berarti 25. 5 kali 5 25 kali 4 100. Nah, di sini sudah kita dapatkan ya komponen dari tensor B ya, di mana ukurannya berarti ada 3 kali 8. Setelah itu kita kalikan dengan komponen vektor ya, berturut-turut sama ya. Yang 20 pertama di atas di komponen vektor displacement adalah nodal 1, kemudian nodal 2, yang berikutnya ada nodal 4 ya, karena kita ikutin arah berlawanan dengan arah jarum jam, dan yang terakhir adalah nodal 3 ya, 00 di bawah. Dan di sini kita peroleh regangan yang sama dengan nilai hitungan pada elemen double constant triangle, yaitu 0,0046 microstrain ya untuk tegangannya. Setelah kita dapatkan regangan ya, yaitu sebesar 0,00046 microstrain ya dari elemen segi 4 ini, kita dapat mudah menghitung tegangannya ya atau stresnya dengan menggunakan konsisten material atau hukum Hooke, yaitu stres yang disimbolkan oleh sigma sama dengan modulus elastisitas E ya dikalikan dengan epsilon atau regangan yang kita peroleh. Untuk matriks ya modulus elastisitas ya kita dapatkan dengan menggunakan modulus elastisitas yang plane stress, tegangan bidang ya. Sehingga di sini kita dapatnya sama yang digunakan elemen segitiga ya. Karena kalau kita menggunakan modulus elastisitas plane strain hasilnya akan berbeda ya. Karena konsep dan pemahaman mana constraint komponen tegangan-regangan yang aktif itu akan jauh membedakan hasilnya ya. Jauh juga dalam perspektif tinjauan pemodelannya. Nah, untuk persoalan 2D, kembali lagi kita menggunakan plane stress ya atau tegangan bidang. Di sini kita tinggal mengalihkan saja dan kita dapatkan ya untuk tegangan pada arah X atau stres 11 ya adalah 100 MPa dan sudah divalidasi juga dengan salah satu software berbasis padat elemen hingga. Begitu juga untuk tegangan arah 22 juga menunjukkan yang sama yaitu 30 MPa. Kesimpulan bisa kita peroleh bahwa elemen segi 4 itu sebenarnya terdiri dari 2 buah elemen segitiga ya, constant triangle. Dan kita bisa dapatkan hasilnya memiliki yang sama baik pakai 2 CST, 2 elemen segitiga maupun 1 elemen segi 4 dan telah terverifikasi dengan menggunakan software berbasis padat elemen. Berikut beberapa bacaan yang bisa teman-teman gunakan ya untuk memperdalam materi pengetahuan seputar elemen-elemen yang digunakan pada metode elemen hingga. Yang pertama adalah analisis struktur metode elemen hingga yang ditulis oleh Profesor Insinyur Bambang Suhendra MSc PhD. Kemudian yang kedua ya dalam referensi bahasa asing yaitu Finite Element Procedures, Klaus, Jürgen, and Batty. Dan yang ketiga ya teman-teman bisa menggunakan sekaligus mempraktekkan menggunakan aplikasi software berbasis pada elemen ya di sini adalah buku pemodelan elemen hingga struktur menggunakan bagus ya. Di sini saya sebagai penulis kedua. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini terkait dengan elemen segi 4 atau rectangular four nodal ya atau elemen segi 4 dengan 4 nodes, 4 join. Jika ada kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf, silahkan teman-teman bisa melayangkan kritikannya ya atau masukan ya atau saran ke dalam beberapa link sosial media di bawah ini. Jika channel ini bermanfaat, jangan lupa like and share dan tekan tombol subscribe-nya. Serta untuk mendapatkan video-video terbaru kami,
jangan lupa tekan tombol notifikasinya. Tetap sehat, tetap semangat, tetap berbakti kepada orang tua. Tetap optimis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.